Udah? Pramudia Wibowo tuh, Made Ginadi itu kan udah SMK tuh. Udah pernah tahu tentang abstrak gas? Tahu sedikit, Pak. Tahu sih. Oke, jadi hari ini kita akan lebih mempelajari ya. Sebenarnya ya nggak sampai dalam-dalam banget. Toh juga materi tentang abstrak class ini juga tidak sesuatu yang sulit-sulit banget sih. Oke, saya masuk dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya abstrak class. Nah, jadi abstrak itu kan kalau dari bahasa itu kan sesuatu yang tidak jelas ya. Bentuknya tidak, belum ada definisinya. Seperti kalian kalau menggambar, ada temanmu gambar, wih gambarmu bagus sekali, abstrak gitu kan, berarti kan gambarnya itu nggak jelas ya itu sebenarnya. Atau kalau memang dia memang artis menggambar yang memang khusus untuk abstrak, walaupun bentuknya abstrak tapi kan bisa dilihat bagus gitu. Tapi kalau secara bahasa memang abstrak itu tidak memiliki bentuk. Nah, oleh karena itu digunakan kepada suatu class yang mana kelasnya tersebut itu mempunyai fungsi atau mempunyai metode yang belum jelas asal usulnya atau belum jelas kegunaannya nanti digunakan untuk apa. Contohnya kalau kita punya kelas bentuk gitu ya, kita punya kelas bentuk terus ada turunannya, kelas bentuk tersebut ada turunan yaitu kelas segitiga sama kelas persegi gitu. Nah, di dalam kelas bentuk tersebut dijadikan abstrak. Nah, kenapa? Karena di dalamnya ada sebuah metode yang berfungsi untuk mengetahui luas contohnya, mengetahui keliling gitulah. Nah, kalau ditanyakan berapa sih luas dari bentuk, nah, pasti kalian menjawabnya bentuknya apa dulu Pak. Nah, itulah mengapa nah itu digunakan sebagai kelas abstrak, kelas induknya karena itu belum didefinisikan. Jadi bentuknya itu masih belum jelas. Jadi kalau sudah didefinisikan ke kelas turunannya, yaitu kelas segitiga ataupun kelas kotak, gitu kan kemungkinan nanti akan tahu berapa sih luas dari segitiga, kan tahu kalian. Berapa cara menghitung luas dari segitiga, berapa luas dari kotak, caranya menghitung seperti apa. Tapi kalau pertanyaannya, berapa luas dari bentuk, nah bentuknya sendiri kan belum jelas. Gitu. Jadi mungkin seperti itu untuk arti dari kata-kata abstraknya sendiri. Mungkin masih bingung ya, nanti kita masuk lagi ke dalamnya seperti apa, jadi sedikit saja. Nah, jadi abstrak class merupakan kelas yang tidak dapat diinstansiasi, namun dapat di-extend. Nah, di sini ada apa, artian lain gitu ya, atau ada informasi lain dari kelas abstrak, yaitu kelas abstrak itu tidak dapat diinstansiasi atau tidak bisa dibikin objeknya. Nah, biasanya kalau kalian membuat suatu objek kan biasanya nama objek, terus contohnya A sama dengan new apa nama kelasnya gitu kan. Nah, kalau kalian menggunakan abstrak class itu tidak bisa digunakan sebagai objek baru. Jadi yang bisa menjadi objek baru itu cuma kelas biasa saja. Kalau abstrak class itu tidak bisa. Nah, kenapa? Nanti kita bahas juga. Nah, masih belum di-record. Oh iya kah? Oh iya. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi perasaan udah saya pencet deh di code. Oke, jadi saya lanjutin ya. Jadi karakteristik dari abstrak kelas itu yang pertama adalah dapat memiliki properti dan metode seperti kelas biasa. Tapi ada penulisan yang berbeda nanti. Yang kedua, selalu memiliki metode yang tidak memiliki tubuh atau hanya deklarasinya saja. Disebut juga abstrak metode. Nah, maksudnya tidak memiliki tubuh itu abstraknya itu tidak memiliki statement. Jadi di dalamnya itu nanti cuma nama abstrak saja,
terus ada isinya parameternya gitu. Udah itu aja. Penulisannya seperti apa nanti juga akan kita bahas gitu. Terus selalu dideklarasikan dengan menggunakan keyword abstract class. Kalau kalian mau membuat kelas abstrak ya. Kalau menggunakan metode abstrak, ya di depannya, kalau biasanya kan public void nama kelasnya apa gitu ya. Nama metodenya apa. Nah, kalau ini penulisannya adalah public abstract void nama kelasnya apa gitu. Lalu kegunaannya yaitu menggambarkan suatu yang bersifat umum, yang mana kalau saya berikan contoh tadi adalah bentuk itu kan sifatnya umum kan, bentuk apa dulu itu kan belum jelas gitu, yang hanya bisa berfungsi setelah ia dideskripsikan ke dalam bentuk yang lebih spesifik. Jadi kalau cuma buat satu kelas aja, kelas abstrak, nah ini belum berfungsi karena kegunaannya apa, seperti contohnya tadi kalau ditanya berapa sih luas dari bentuk, itu kan belum jelas kan ya. Assalamualaikum Pak, baru join tadi padam listriknya apa bisa. Oke, siapa ini? Kamu kelas apa? Muhammad Reza Palevi. Kelas di Oke, ya. Oke, kita. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu ya. Jadi kegunaannya itu nanti bisa berfungsi kalau sudah dideskripsikan ke dalam bentuk lain. Dan dideskripsikan ke dalam bentuk lain itu apa? Itu adalah penurunan dari kelas. Kalau sudah membuat satu kelas, yaitu kelas abstrak ini belum bisa digunakan. Dikarenakan seperti tadi, kalau kita ditanya berapa sih luas bentuk, kan belum jelas ya. Luas bentuk itu seperti apa kan belum jelas. Adanya kan kalau sudah diturunkan kelasnya dari bentuk ke segitiga atau bentuk ke persegi gitu, baru bisa dijawab berapa sih luas bentuk segitiga, berapa sih luas bentuk dari persegi gitu, baru bisa dijawab. Nah, ini contoh yang lain ya, lain dari bentuk tadi. Nah, di sini ada sebuah kelas namanya adalah kelas hewan gitu. Kalau ditanya, apakah semua hewan bisa bertambah umur? Ya, tentu saja bisa ya. Terus pertanyaan kedua, apakah semua hewan bisa bergerak? Bisa. Tapi kalau ditanya bagaimana hewan bergerak? Nah, itu kan tergantung dari hewannya itu hewan apa. Ada hewan yang melangkah bergeraknya, ada hewan yang mungkin pakai kaki, ada yang pakai sirip, dan lain sebagainya. Ada yang pakai sayap, dan lain sebagainya. Nah, terus baru diturunkan ke bawah. Dari kelas utamanya hewan, terus diturunkan ke bawah, yaitu kelas kucing. Nah, kucing ini otomatis akan menginheritance dari kelas hewannya ya. Jadi kalau ditanya lagi, apakah kucing itu hewan? Ya. Terus karena kucing itu hewan, berarti kucing bisa bertambah umur dan bergerak dong. Ini seperti kalau kita analogikan tuh, kalau kucing itu adalah hewan, berarti kan kucing itu adalah inheritance dari hewannya ya. Nah, berarti kalau dia adalah inheritance dari hewan, berarti dia juga mewarisi yang namanya bertambah umur dan metode bergerak. Nah, tetapi ada tambahan lagi di sini. Kalau yang di induknya itu metode bergeraknya itu belum jelas, yang mana dituliskan dalam bentuk abstrak. Nah, kalau di kelas kucingnya ini, maka dia sudah ada bentuknya. Jadi bagaimana kucing bergerak? Nah, bagaimana penulisan dari metode abstrak dari bergerak ini, itu di dalamnya sudah tidak menjadi abstrak lagi, yaitu ada isiannya, yaitu melangkahkan kakinya. Gitu. Nah, kalau ditulis sebagai UML itu seperti ini ya. Jadi ada kelas hewan. Nah, di dalamnya ada variabel umur di sini. Nah, terus ada dua buah metode, yaitu bertambah umur, terus ada metode namanya bergerak. Nah, si metode bergerak ini adalah abstrak metode. Makanya bentuknya adalah tanda tanya. Karena belum ada isinya gitu. Dan bentuknya atau penulisannya itu miring. Nanti dijelaskan juga kenapa penulisannya miring. Terus ada turunannya, yaitu ada kelas kucing dan juga kelas ikan di sini. Nah, otomatis kalau kelas kucing di sini kan pasti ada umur juga.
Terus ada di sini ada metode bertambah umur dan juga metode bergerak. Nah, kalau di sini tadi masih abstrak, bentuknya bergerak itu seperti apa. Tetapi kalau di kelas turunannya sudah dideklarasikan, yaitu bergerak menggunakan kaki. Nah, kalau ikan bergerak menggunakan sirip. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari kenapa kita harus memberikan atau kenapa kita menggunakan abstrak di sini. Karena kalau kita ingin mendefinisikan sesuatu yang masih belum jelas atau masih umum atau bentuknya masih abstrak, belum bisa dijawab, maka kita bisa menggunakan teknik abstrak ini. Nah, nanti baru kalau sudah masuk ke turunan-turunannya, baru kita jabarkan bentuknya seperti apa, bergeraknya menggunakan apa, gitu. Nah, di sini ada penjelasannya bagaimana caranya menggunakan kelas abstrak untuk di notasi diagramnya ya, di kelas diagramnya seperti apa penulisannya. Nah, yang pertama itu sama dengan notasi kelas biasa, untuk urutannya itu sama. Yang membedakan hanyalah nama kelas dicetak miring dan atau ditambah anotasi abstrak. Nah, di sini seperti kalian lihat, di sini kan ada kelas hewan ya. Tapi tulisan hewannya ini pakai italik ya. Jadi hewannya itu miring. Jadi nggak cuma hewan biasa. Nah, itu berarti kelas ini itu adalah kelas abstrak. Nah, atau bisa penulisan yang lain juga. Penulisannya tetap tidak pakai tidak pakai italik, bentuknya tetap lurus, tapi ada anotasi abstrak di bawah nama kelasnya. Jadi harusnya di sini hewan terus ada abstrak gitu ya. Bisa saya tulis. Susah. Jadi kalau ditulisin menggunakan abstrak ini berarti di sini ada hewan di sini. Itu ya. Di bawah sini ada tulisannya hewan gitu kalau tidak dimiringkan. Tapi biasanya sih kebanyakan akan dimiringkan jika itu adalah kelas abstrak atau metodenya juga sama. Metodenya juga akan miring seperti ini. Kalau di sini kan tidak miring. Kenapa tidak miring? Dikarenakan itu berarti di dalam metode bergerak di kelas kucing itu ada isinya, ada statementnya di dalamnya. Kalau di sini itu belum ada dikarenakan masih bingung atau masih menjadi metode abstrak. Di sini pada kelas yang mengextend nama metode abstrak ditulis kembali tetapi tidak dicetak miring. Nah, ini tidak dicetak. Nah, nanti seperti apa penulisannya nanti akan kita coba juga. Nah, di sini untuk penulisan dari abstrak metode ya. Metode tidak memiliki implementasi atau body. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dikarenakan ini masih abstrak. Nah, kalau contohnya di sini ada hewan terus bergerak. Bagaimana hewan bergerak? Itu kan masih belum jelas ya. Hewannya apa dulu? Hewannya kan masih belum didefinisikan. Makanya di kelas induknya abstrak, yang mana ini ada tulisan abstrak di sini. Nah, itu kita buat suatu metode abstrak yang mana belum ada isinya. Jadi penulisan abstraknya itu kalau biasanya kan habis habis kurung gini kan biasanya ada kurung kurawal kan. Nah, tidak menggunakan titik koma. Nah, kalau di sini karena kita belum ada isinya, jadi statementnya bergerak itu bergerak untuknya bentuk pergerakannya seperti apa itu belum ada. Jadi penggunaannya masih abstrak, makanya penulisannya hanya public abstract void bergerak kurung biasa terus titik 2. Udah itu aja. Nanti metode ini akan digunakan di kelas-kelas turunannya yang mana nanti kelas turunannya itu bakal ada isinya, ada di dalam kurung kurawalnya nanti ada terusannya seperti apa gitu. Nah, di sini untuk membuat abstrak metode hanya menuliskan deklarasi metode tanpa body. Body itu maksudnya adalah statementnya ya.
statement yang ada di dalam metode tersebut, yang ada di dalam kurung kurawal. Ada di dalam kurung kurawal. Atau nanti ya keluarnya di belakangnya kurung biasa ini. Dan menggunakan abstract keyword. Nah, di sini ada tulisan abstract juga. Biasanya kalau di di IDE atau di text editor itu biasanya kalau text editornya yang udah bagus gitu ya, bukan cuma Notepad, nggak tahu ya Notepad plus sama juga atau enggak, itu biasanya langsung ada errornya. Nah, terus di situ kalau kita klik errornya, dia akan mengeluarkan langsung tulisan abstraknya gitu. Nah, ini untuk penulisan dari sintaks untuk kelas abstrak seperti apa. Nah, pendeklarasian kelas abstrak itu sama seperti pendeklarasian kelas biasa, tetapi di belakang kelasnya itu ada keyword yang namanya abstrak. Jadi biasanya kan public, class, apa gitu ya. Nama kelasnya apa. Kalau menggunakan abstrak, berarti ada abstraknya. Jadi tulisannya public, abstrak class, terus nama kelasnya apa gitu. Nah, begitu juga dengan pendeklarasian metode. Sama juga, kalau sebelumnya kan metode itu kan biasanya public apa atau public void apa gitu kan, nama metodenya apa. Nah, jadi di sebelum nilai tipe nilainya itu diisikan keyword namanya abstrak. Jadi di sini tulisannya public, abstrak, tipenya apa, void, atau string, terus baru nama fungsinya dari metode itu apa. Nah, misalnya seperti ini. Jadi public, abstrak, class, hewan. Biasanya kan nggak ada abstrak ya, biasanya public, class, hewan gitu aja. Nah, di sini juga public, abstrak, void, bergerak. Nah, biasanya kan ini nggak ada public, void, bergerak, split string, suara gitu. Seperti itu penulisan dari penggunaan abstrak class atau abstrak method. Nah, ini adalah contoh penulisan dari abstrak class ya. Namanya di sini ada satu kelas, namanya adalah makhluk hidup, menggunakan keyword abstrak di sini. Nah, terus dia mempunyai satu metode abstrak juga. Ini ada abstrak, namanya adalah berjalan. Nah, pemanggilan dari berjalan nanti ada di yang lain gitu. Nah, itu penulisannya adalah seperti ini modelnya. Nah, tapi di sini itu selain ada metode abstrak, di sini juga ada metode biasa ya. Jadi public void bernafas gitu. Nah, terus isian dari metodenya adalah seperti ini, makhluk hidup bernafas. Terus ada public void makan. Makhluk hidup, ini hanya penulisan dari metode biasa. Yang perlu diperhatikan adalah di metode abstrak ini, yaitu bedanya penulisannya adalah ini penulisannya hanya sampai di sini saja. Nah, sampai di sini saja. Kurung kurawalnya nggak ada. Ini nggak ada. Seperti itu ya. Jadi biasanya kan ada isinya. Nah, ini yang biasa disebut dengan body. Dari kurung kurawal ini, nah ini biasanya yang disebut body. Maka dari itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa metode abstrak, metode yang menggunakan abstrak itu tidak memiliki body. Jadi cuma isiannya cuma ada nama metodenya saja, serta ini ada tempat untuk mengisi parameter. Terus titik 2. Nah, titik koma maksud saya. Oke, seperti itu aja. Lalu selanjutnya adalah contoh penulisan abstrak yang kedua. Nah, di sini kalau tadi ini kan kelasnya cuma satu ya. Satu kelas, jadi pemanggilan untuk berjalannya ini tidak kelihatan. Nah, kalau di sini ada beberapa kelas, yaitu ada kelas induknya, yaitu kelas printer. Terus di sini ada kelas subkelasnya, atau kelas childnya, yaitu kelas scan, yang mengextend kelas printer. Di sini juga ada kelas Samsung yang mengextend kelas printer. Nah, di sini ada satu metode abstrak, yaitu namanya adalah printing.
namanya adalah printing di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, printer ini mau printing apa, itu kan kemungkinan di sini belum jelas gitu ya. Jadi dia menggunakan abstrak di sini. Jadi penulisan abstraknya seperti yang tadi itu hanyalah namanya saja, tidak ada bodinya. Jadi cuma sampai titik apa? Sampai kurung biasa, terus titik koma. Nah, penggunaan ini dikarenakan ini cuma template-nya saja atau ini blueprint-nya saja gitu, makanya bisa digunakan di kelas turunannya, yaitu di sini. Public void printing di sini. Nah, barulah di dalamnya ada pengubahan atau ada override yang kemarin sudah kita pelajari. Yang mana override itu namanya tetap, parameternya tetap, yang berbeda adalah statement di dalamnya atau bodinya yang berbeda. Nah, di sini bukan cuma bodinya yang berbeda, tapi di sini ditambahkan body yang sebelumnya tidak memiliki body. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus kalau yang di Samsung juga sama. Ini ada kelas child namanya Samsung, terus ada kelas induknya dari kelas printer di sini. Nah, dia menggunakan printing juga di sini. Tapi outputnya berbeda. Kalau di Samsung ini outputnya adalah ngeprint pakai karbon. Nah, kalau di sini ngeprint pakai tinta. Jadi nama metodenya sama, tapi isiannya berbeda seperti itu. Ya sama aja kayak penggunaan dari overreading lah. Tetapi kalau penggunaan dari overreading itu kan kemungkinan nanti kalau kita menggunakan overreading saja tanpa menggunakan abstraksi, itu kita bisa lupa bahwa ada suatu metode yang harusnya itu diwajibkan ada di kelas yang lain. Jadi contohnya di sini ada printing gitu ya. Nah ini sebenarnya metode ini itu wajib di kelas turunannya. Tapi karena kita tidak menggunakan abstrak, maka kita lupa mungkin nanti memasukkan kelas metode dari printing ini. Nah, tetapi dikarenakan kita menggunakan abstrak, kita nanti diwajibkan untuk menggunakan si metode printing ini. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita coba juga karena kalau penjelasan awalnya ya, karena kalau sudah ada abstraknya, jadi kalau kita sudah membuat suatu kelas abstrak, minimal itu harus ada satu metode abstrak. Nah, kalau sudah ada kelas abstrak, terus ada minimal satu metode abstrak, nah, setiap turunannya itu harus menggunakan minimal satu metode abstrak yang ada di kelas induknya. Jadi kalau seandainya kalian membuat suatu kelas saja yang mengextend kelas induknya yang abstrak, kalau tidak ada metode, tidak ada penerapan metode abstrak dari kelas induknya, maka dia akan mengalami error. Nanti kita coba juga seperti apa. Nah, di kesimpulannya di sini ya. Nah, abstract class adalah kelas yang memiliki minimal satu abstract method. Jadi harus ada abstract methodnya. Kalau nggak ada nanti error. Abstract class tidak bisa dibuat instansiasinya atau tidak bisa dibuat objeknya. Nah, jadi kalau kalian membuat suatu abstract class terus menuliskan model seperti ini, menuliskan model instansiasi seperti kalian ingin menginstansiasi suatu class biasa, itu maka dia akan mengalami error. Dikarenakan ya memang seperti itu ya, abstract class tidak bisa diinstansiasi. Nanti tidak akan bisa dieksekusi ini sintak ini. Terus yang ketiga, untuk menggunakan abstract class digunakan class lain. Kalau di sini tulisannya concrete class ya. Kalau kita biasanya menyebutnya dengan inheritance class atau subclass-nya gitu. Concrete class di sini harus mengimplementasikan semua abstract method. Jadi abstract methodnya dari class abstract itu harus diimplementasikan di setiap kelas turunannya atau kalau di sini disebut concrete class-nya. Nah, concrete class menggunakan extend code. Nah, ini kita bisa sebut dengan inheritance-nya saja gitu ya. Lalu selanjutnya, nah penggunaan extending abstract class di sini atau penggunaan dari inheritance-nya.
Ketika concrete class atau inheritance class atau subclass mengimplementasikan abstract class makhluk hidup, maka concrete class atau inheritance atau subclass-nya tersebut harus mengimplementasikan metode berjalan. Jika tidak, maka class tersebut akan jadi abstract class juga atau akan menjadi error. Biasanya tidak langsung otomatis jadi abstract class ya, maka dia pertama kali dia pasti akan mengeluarkan error. Nah, terus pilihan dari error tersebut itu entah dua, entah satunya itu memberikan pilihan untuk membuat suatu metode abstrak, atau yang kedua dia mau memberikan kalau kelas ini juga kelas abstrak gitu, sehingga tidak dapat diinstansiasi atau dibuat objeknya. Misalnya ini kayak gini ya. Oke, nanti kita coba juga. Nah, jadi tadi kan sebenarnya kan sama ya penggunaan dari abstract class dan juga overriding biasa itu sebenarnya ya 11-12 lah. Jadi kapan kita menggunakan abstract method dan abstract class? Nah, di kapan kita harus menggunakan abstract method dan abstract class? Itu ketika abstract method digunakan ketika dua atau lebih subclass dirancang untuk memenuhi aturan yang sama dengan implementasi yang berbeda. Jadi kalau kalian menggunakan overriding saja, nah kalau menggunakan overriding saja itu kan pilihannya kamu bisa menggunakan metodenya atau tidak gitu kan dari si class induknya. Nah, tetapi kalau kalian menggunakan abstract class, maka class subclass-nya itu wajib mengimplementasikan si metode dari induknya tersebut. Jadi kalau tidak mengimplementasikan pasti akan terjadi error gitu. Subclass ini mengextend abstract class yang sama namun dengan implementasi yang berbeda pada abstract method. Jadi pada abstract methodnya itu implementasinya berbeda itu maksudnya adalah di bodinya atau di statementnya di setelah tanda kurung kurawal. Nah itu di dalamnya situ baru akan berbeda-beda. Menggunakan abstract class sebagai konsep umum pada top level hierarki atau yang induknya class gitu ya, dan menggunakan banyak subclass untuk membuat detail implementasi abstract class. Itu. Nah, di sini ada sedikit latihan ya nanti ya, kalian harus kerjakan juga, yaitu cari sebuah studi kasus dari abstract class serta gambarkan UML class diagramnya. Nah, jangan lupa untuk menggambar UML class diagram di sini agak sedikit berbeda, yaitu ada aturan-aturan seperti ini. Kalau abstract class harus menggunakan italic. Ya, italic, miring gitu ya. Metodenya juga seperti itu. Nah, jadi kalau saya beri satu contoh gitu ya, contoh satu studi kasus tentang abstract class. Nah, kemarin juga sudah ada ya studi kasusnya juga sama juga. Jadi ada sebuah bengkel gitu, jadi kelas bengkel gitu. Nah, di dalam bengkel tersebut itu mempunyai satu metode atau satu fitur gitu ya, yaitu adalah service. Nah, jadi di kelas induknya bengkel itu ada metode namanya service. Nah, service tersebut itu kalau kemarin kan kita menggunakan override itu cuma ada di dalamnya ada tulisan ada metode service-nya, terus di parameternya itu mungkin ada song gitu ya, parameter default. Nah, terus statement-nya mungkin ada service service mobil atau service apa gitu. Nah, sebenarnya service-nya di kelas induknya itu kan belum jelas ya, service-nya itu service apa, entah service motor atau service mobil, itu kan belum jelas. Nah, kalau di override saja, itu berarti di kelas turunannya, yaitu kelas mobil, ada namanya metode yang sama, yaitu metode service, tetapi isiannya adalah service mobil gitu, karena di kelas mobil. Kalau si kelas motor, maka dia akan memberikan metode service juga, tapi untuk service motor. Nah, bedanya kalau kita menggunakan override saja tanpa menggunakan abstrak, maka dia akan memberikan pilihan kepada kita bahwa subclass-nya ini mau menggunakan metode service tersebut atau tidak, kan boleh-boleh saja ya. Tapi kalau menggunakan abstrak itu harus diterapkan metode service-nya di subclass-nya. Jadi ini untuk pengingat kepada kita kalau memang ada satu metode yang harus digunakan di setiap subclass-nya seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, mau sharing tentang
sebelum saya masuk ke pemrogramannya, saya sudah menggunakan yang contoh tadi, ada class printer. Nah, ada class printer di sini. Terus ada apa? Ada metode printing. Terus ada ke di komen dulu. Nah, di sini waktu kita membuat sebuah class Canon, yang mana coba kita kalau membuat class biasa gitu ya, class Canon di sini, maka dia tidak akan error. Nah, tapi coba kalau kita extend dari class printer, nah dia otomatis akan langsung mengeluarkan error di sini. Canon is not abstract and does not override abstract method printing. Ya, dikarenakan belum ada abstract methodnya atau penerapan dari abstract method yang ada dari kelas printer di sini. Tadi kan syaratnya penggunaan dari subclass abstrak ini kan harus menerapkan semua metode abstrak yang ada di kelas yang sudah di-extend dari dia. Jadi karena dia mengextend kelas printer, maka di sini harus ada metode printing yang digunakan di kelas di kelas Canon ini. Nah, kalau tidak, dia akan memberikan beberapa pilihan. Nah, yang salah satunya adalah membuat si kelas Canon ini menjadi kelas abstrak. Nah, diklik maka dia akan public abstract class. Walaupun ini sudah extend dari printer, dia akan memberikan abstrak di sini. Nah, itu baru tidak error. Nah, tapi di sini karena dia abstrak, maka dia tidak bisa diinstansiasi. Nah, salah satunya lagi, dia akan memberikan, nah ini, dia akan memberikan suatu metode yang mana metode tersebut yang missing dari kelas Canon ini. Tadi kan harus menggunakan kelas yang diabstraksi ya, yang harus menggunakan metode yang sudah diabstraksi dari kelas abstrak induknya. Dia harus menggunakan metode printing ini di dalam kelas Canon di sini, karena dia adalah mengekstensi dari kelas printer, yang mana kelas printer ini adalah kelas abstrak. Adalah di dalamnya baru kita bisa isi, mau diisi apa, mungkin cuma tulisan gini aja, mau diisi apa itu terserah ya. Nah, perlakuannya seperti apa. Begitu juga di kelas Samsung di sini. Nah, kalau seandainya ini printing saya hapus, nah pasti dia akan mengalami error dikarenakan printing ini adalah metode abstrak dari kelas abstrak Canon yang dia extends. Nah, itu harus ada. Nah, seandainya kalau kita kita panggil di sini, ini ya Pak, saya coba ini fokus. Nah, di sini coba kita instansiasi ya. Nah, sama dengan new Canon. Nah, dia bisa dikarenakan dia bukan kelas abstrak. Kalau seandainya kita buat di sini, printer, kayak P gitu, sama dengan new printer. Nah, di sini dia akan mengalami error. Nah, karena kelas abstrak, kelas printer itu adalah kelas abstrak, di mana kelas abstrak tidak bisa diinstansiasi. Kalau di sini tuliskan kan printer is abstract, cannot be instantiated. Jadi dia tidak bisa diinstansiasi. Seperti itu ya. Kalau kayaknya di sini printernya saya ubah, abstraknya saya hapus, ini kembali juga harus dihapus ya. Nah, berarti di dalamnya di sini juga harus ada isiannya apa gitu. Nah, itu baru bisa kita
gunakan. Nah, seperti itu mungkin untuk penggunaan dari kelas abstrak. Ada yang ditanyakan sampai sini? Gimana? Belum, Pak. Belum ngerti apa sudah jelas penggunaan dari abstrak? Insya Allah. Gimana? Ini kalau kalian nggak tanya, saya nggak jelasin ulang ya. Jadi berarti sudah jelas berarti untuk penggunaan dari kelas abstrak ini. Ya sesuatu yang ada keyword abstraknya lah. Jadi kalau kita simpulkan lagi, yang mempunyai keyword abstrak itu adalah kelas abstrak dan juga metode abstrak. Nah, fungsinya itu untuk memberitahukan kepada kelas turunannya, yaitu kelas yang di-inheritance, yang menginheritance kelas induknya yaitu kelas abstrak, itu harus mengimplementasikan metode-metode abstrak yang ada di kelas induk atau kelas abstraknya, seperti itu. Jadi fungsinya hanya seperti itu sebenarnya. Cuma membuat kita agar tidak lupa bahwa ada subclass yang mewajibkan ada metode yang harus diterapkan di kelas subclass itu, yang mana metode tersebut adalah turunannya dari kelas si induknya, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum? Halo, ini ada yang online nggak sih? Masih ada, Pak. Ada, Pak. Sudah jelas ya? Ada yang tanyakan? Tidak. Insya Allah. Aman, Pak. Coba dari tadi siapa? Imade Genadi mana? Ada nggak? Iya, Pak, saya. Sudah lebih jelas? Sudah, Pak. Beneran jelas ya? Iya. Oke. Untuk yang lain, gimana? Kalau yang SMK kemungkinan lebih gampang ya, karena dulu sudah pernah, di kelas sudah pernah ya, di SMK, membahas ini. Untuk abstrak class-nya. Sudah pernah, Pak. Oh, sudah pernah.